Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan masuk ke koordinat kartesius. Koordinat kartesius ini berarti titik-titik koordinat yang berada pada bidang kartesius ya. Nah, di sini kita akan mulai dengan belajar membuat bidang kartesiusnya dulu ya. Pertama, kalau kita mau membuat koordinat kartesius, kita harus menyiapkan mistar dulu. Kita buat garis. Itu kita butuhkan adalah buku kotak-kotak ya, biar lebih memudahkan untuk membuat koordinatnya. Jadi tidak perlu lagi kita membuat pakai mistar sentimeternya biar sama. Dan harus diingat untuk membuat kotak-kotak ini, setiap kotak itu ukurannya harus sama. Jadi tidak boleh ada yang 1 cm, 2 cm. Makanya kita menggunakan buku kotak-kotak agar lebih mudah, karena di sini kalau buku kotak-kotak itu ukurannya sudah sama semua. Kalau pakai buat sendiri itu bisa ya, tapi harus teliti. Jadi kalau 1 cm ke kanan, 1 cm ke atas, ke kiri dan ke bawah harus sama semua. Jadi pertama kita buat dulu yang namanya sumbu. Kalau yang ini namanya sumbu Y dan yang ini adalah sumbu X. Kita buat garis horizontal dan vertikal, dimana yang ini adalah sumbu X dan yang atas ini namanya sumbu Y. Lalu kita buat koordinatnya. Kalau dia ke kanan itu namanya positif, ke atas juga positif, ke kiri negatif, ke bawah juga negatif. Dan titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y ini kita namakan, titik pertemuannya itu adalah angka 0 ya. Jadi kita ingat tadi kalau ke kanan dianya positif, jadi kita mulai dari sini angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ya. Sampai berapa Bu? Bebas, tidak ada ketentuan mau sampai berapa. Sampai 20 boleh, 10 saja juga boleh. Ini garisnya. Ke atas juga positif. Jadi kita buat dulu titik-titik halusnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ya. Sampai berapa sesuai garis yang kita buat tadi. Harus ada ketentuannya sama enggak juga. Ke boleh 14 dan 12 itu bebas ya. Ke bawah itu negatif, ke kiri juga negatif. Ini adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ke bawah juga negatif. Boleh nggak Bu dikosongin satu kotak biar agak nggak terlalu rapet? Nggak boleh. Misalnya ini kita sudah ketentuannya satu kotak gini, ke bawah juga harus sama. Nggak boleh berbeda ya. Ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Jadilah ini baru sumbu X dan sumbu Y nya. Sekarang kita akan membuat titik-titik koordinatnya. Sudah paham ya cara membuat bidangnya? Sekarang misalkan sini ada titik A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J, K, L, M. Cukup ya kali ya. Oke, kita coba sekarang. Sekarang kita mau menentukan koordinatnya. A ini koordinatnya berapa, B berapa, C berapa, dan seterusnya. Caranya begini ya. Langkah pertama yang kita lihat adalah sumbu X. Titik A dulu kita lihat dulu. Titik A. Titik A ini kita lihat berada di titik ini ya. Berarti kita melihat fokusnya titik A ini di sumbu X itu angka berapa. Kita bukan lihat huruf ini letaknya di mana, tapi kita lihat titiknya atau koordinatnya. Kita lihat titik ini. Karena titik ini di sini kita lihat dulu di sumbu X. Angka pertama lihat dulu di sumbu X. Di sumbu X, titik ini mengenai angka berapa? Kita lihat ya. Titik ini mengenai angka 2. Kita lihat di sini ya. Jadi titik ini tadi mengenai angka 2 di sumbu X. Nah, sehingga titik A ini titik koordinat X-nya adalah 2, Y sekarang. Kita lihat di sumbu Y, titik ini mengenai angka berapa? Kita tarik lurus. Oh, mengenai angka 8. Berarti A itu adalah 2,8. Paham ya? Sekarang kita B. Titik B kita lihat. Titik B kita lihat di sumbu X dulu. Titik B itu mengenai angka berapa? Kenanya di angka berapa kalau di sumbu X? Oh, 7. Berarti 7, Y-nya kita lihat. Y-nya di 3. Oh, ternyata sumbu Y-nya itu lurusnya ke 3. Berarti 7,3. Sekarang titik C. Titik C. Titik C ini kita lihat di X, kita lihat di X-nya, tangan kita nggak boleh berubah ya, tetap tangan kita di sini. Di X-nya itu kenanya di angka berapa? Nggak mungkin di sini, karena titiknya di sini kan, kita lurusin ke bawah. Oh, ternyata 0, berarti inilah 0, di Y-nya kena di angka berapa? Bu, di sini. Iya, mantap dianya, berarti 0,3. Selanjutnya titik D. Mana D? Ini D. Kita lihat, luruskan di X. Kenanya di angka 4. Y-nya kena di angka berapa? Min atau negatif 2. Kita coba lagi E. Kita lihat E. Kita lurusin. Oh, ternyata di sumbu X ini, dia titik ini mengenai angka 0. Y-nya? Di Y angka berapa dia kena? Negatif 6. Sudah E, F kita coba. F. X-nya kena di angka berapa? Kena di angka berapa? Ini udah pasti, udah kelihatan. Berarti min 5. Di Y-nya kita kena angka berapa ini? Kita lihat, kita tarik garis lurus dari sini, titik ini ke sini. Kenanya di 0, berarti udah negatif 5,0. Yang mana G? Ini G ya. Kita lihat lagi G. Lihat, di X itu kenanya di angka berapa? Kita lihat di X. Oh, ini nih Bu, kenanya. Ya, benar. Jadi ini adalah negatif 10, Y-nya kena di siapa? Negatif 2. H, mana H? Ini H. X dulu kita lihat. X, di X. Kenanya di mana? Oh, kenanya ke sini Bu. Berarti adalah min 5. Y-nya kena di berapa? Kena di 9. H, I. Yang ini I. Kita lihat di X. Di X kena di angka berapa? 9 ya. Turun ke bawah ternyata 9. Di Y-nya kena berapa? 9 juga. Oh, sama. Berarti 9,9. J-nya mana J? Nah, ini J. X-nya kena berapa? Kena di angka
6, ini adalah negatif 8. Kita tarik ke samping ya. Sekarang K-nya kena di angka berapa di K? Itu X-nya. Oh, tarik lurus ke atas. Negatif 6. Tarik lurus ke kanan. Berapa? Negatif 7. Sekarang L. Ini L. Tarik lurus ke atas. Kenanya di angka negatif 6. Tarik lurus ke kanan. Negatif 12. Ini L ya. M sekarang. Ini M. X. Kenanya di angka berapa X? Kenanya di angka 11. Y-nya berapa kita lihat? Ke kiri. Oh, 0. Nah. Oke. Sekarang titik koordinatnya sudah. Kita masuk. Sekarang kita masuk ke kuadran. Kuadran itu yang gimana? Kuadran itu, sekarang kita lihat kuadran, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada kuadran. Nah, posisi titik pada koordinat kartesius itu ditulis dengan X, Y, seperti yang tadi ya. Angkanya berapa, koma berapa. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y dan bilangan Y menyatakan jaraknya terhadap sumbu X. Jadi sumbu X sama sumbu Y itu dibagi menjadi 4 kuadran. Nih, jadi 4 kuadran. Kuadran 1 di mana posisinya? Kuadran 1 letaknya di sini. Jadi dia berada di mana? Di bidang X positif, Y positif. Jadi adanya X-nya positif, Y-nya juga positif. Jadi kalau kita lihat di sini, siapa aja yang berada di kuadran 1? A, B, I, C dengan M masuk nggak? Nggak masuk karena dia tepat di sumbunya. Kalau dia berada tepat di sumbunya, itu tidak perlu kita masukkan ya. Jadi yang berada di kuadran 1 itu cuma ada yang di bidang sebelah sini. X positif, Y positif. Siapa aja yang kuadran 1? Kita tulis boleh. Jadi yang kuadran 1, itu titik apa aja? Titik A, kuadran 1, B, apa lagi? I. Kuadran 2 itu posisinya sebelah kiri, di samping kuadran 1. Ini. Jadi kuadran 2 kita lihat di sini. Kuadran 2. Siapa aja kuadran 2? Titik H sendiri. F masuk enggak? F tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena F tepat berada di sumbu X. Selanjutnya kuadran 3. Kalau kuadran 3 itu ada di bawah kuadran 2. Ini kuadran 3 namanya. Kalau kita lihat contoh yang tadi, siapa aja kuadran 3? Berarti di sekitar ini ya. Ada siapa aja? Ada G, ada K, dan ada L. Jadi dibatasi oleh sumbu X negatif, Y-nya juga negatif. Selanjutnya kuadran 4. Siapa itu kuadran 4? Kuadran 4 itu di bawah kuadran 1 ya. Kalau kita lihat di sini, kuadran 4 siapa aja isinya? D dan J. Oke, paham ya sekarang? Di kuadran 1 itu posisinya di sini X positif, Y positif. Kuadran 2 itu di sebelah sini. Kita
tandai boleh. Ini kuadran 1, ini namanya kuadran 2, di sini namanya kuadran 3, dan ini namanya kuadran 4. Jadi yang berada di sekitaran titik ini namanya di kuadran 1. Yang ada di sekitaran namanya titik kuadran di kuadran 2. Ini juga di kuadran 3, ini kuadran 4. Dan ingat, titik yang berada di sumbu X dan sumbu Y kayak M, C, F, E itu kan tepat di sumbunya, jadi tidak perlu kita masukkan kuadran berapa. Oke, paham? Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal. Kita lihat lagi titiknya. Titik A, B, C, D, E, F sampai titik K. Titik A. Titik A. Lengkapilah titik-titik berikut. A. Kita lihat. Di X-nya kena siapa? 2. 2,6. B. X-nya ke bawah. 5,3. Ya kan? C mana C? Ini C. Ke bawah. Negatif 4, samping kanan 3. D mana D? Ini D. Ke atas. Jadi pertama kali kita lihat tuh ke atas atau ke bawah dulu ya untuk sumbu X-nya. Jadi ini ke atas. 1. Ke kiri. Negatif 4. E. Oh, ternyata E ini tepat di tengah-tengah. Kalau tepat di tengah-tengah, dianya namanya 0,0. Karena di X-nya kena 0, Y-nya juga kena 0. F. Mana F? Ini ya F ya. X-nya kena angka berapa? 8. Y-nya kena berapa? Di Y-nya dia tidak bergerak, jadi tetap di 0. Selanjutnya G. Mana G? Ini G. Berarti X-nya itu kena siapa? Kena min 5. Selanjutnya Y-nya dia tidak bergerak, jadi tetap ke 0. H. Mana H? Ini H ya. X-nya mana X-nya? X-nya adalah di 0. Y-nya di 3. I. X-nya berapa? Kita lihat ke atas. Oh, ternyata di angka 0. Y-nya min 8. Sekarang J. Mana J? Ini J. Kita lihat ke atas. Oh, kenanya di angka 7. Di kirinya kena angka min 6. Ini K. X-nya kena di angka negatif 7. Y-nya kena di negatif 4. Kita cross check ya. A-nya 2,6 benar, B-nya 5,3, C-nya min 4. Mana C? Min 4,3. D-nya 1, min 4. E-nya 0,0. F-nya mana F? F-nya 8,0. G-nya min 5,0. H-nya mana H? Ini H ya. 0, karena dia mantap jadi 0,3. Selanjutnya I mana I? I ini Y-nya ada di X-nya itu tepat di 0, Y-nya tepat min 8, jadi 0, min 8. J-nya mana J? J-nya adalah 7, min 6. K-nya mana K? Min 7, min 4. Sekarang kita lanjut. Yang berada di kuadran 1. Siapa aja yang kuadran 1? Ini ya. A. Berapa lagi? B. Selanjutnya. Oh, ini enggak ada ya titik ini. A, B. A dan B saja ya. Ya, berarti
ini dan ini saja. Selanjutnya kuadran 2 sebelah kiri. Siapa? Oh, C sendirian. Yang berada di kuadran 3, berarti di bawahnya. Siapa? K. Yang berada di kuadran 4 siapa? Ternyata ini tadi C kuadran 2, ini kuadran 3, kuadran 4-nya siapa? Ini ya. D dan J. D, J. Oke. Semoga bermanfaat. Pembahasannya cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.